ada seseorang yang menghina guru kita TGB, dikatakan itu, dikatakan ini dan lain sebagainya, dikatakan penjilat, dikatakan macam-macam dan lain sebagainya. Kita ini berdakwah itu kan meminjam mimbar-mimbarnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meminjam mimbarnya baginda Rasul, maka sejatinya hendaknya dakwah kita pun harus seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwahnya baginda Rasul itu bukan provokator, enggak. Dakwahnya baginda Rasul itu visi misinya adalah apa? Visi misinya adalah menyelamatkan orang yang dimana dia itu evakuasi orang dari neraka menuju surga, bukan mengevakuasi orang dari surga menuju neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video viral yang sedang beredar bahwa ada seseorang yang menghina guru kita TGB, dikatakan itu, dikatakan ini dan lain sebagainya, dikatakan penjilat, dikatakan macam-macam dan lain sebagainya. Ketahuilah sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya dakwahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah yang memberikan orang ketika pulang dari tempat pengajian itu nggak bikin orang merasa adem. Dakwahnya baginda Rasul itu bukan provokator, enggak. Dakwahnya baginda Rasul itu visi misinya adalah apa? Visi misinya adalah menyelamatkan orang yang dimana dia itu evakuasi orang dari neraka menuju surga, bukan mengevakuasi orang dari surga menuju neraka. Dan dakwahnya baginda Rasul itu sejuk. Makanya ketahuilah sesungguhnya kita ini berdakwah itu kan meminjam mimbar-mimbarnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meminjam mimbarnya baginda Rasul, maka sejatinya hendaknya dakwah kita pun harus seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak untuk memprovokasi orang, tetapi justru ngebikin orang makin cinta kepada para ulama, makin cinta pada baginda Rasul, makin cinta pada para habaib. Nah, maka sangat disayangkan apa yang kita dengar baru-baru ini. Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, tentu kita semua mencintai para keturunan dan zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila ada ucapan yang keliru, maka kita harus tahu itu, dan hendaknya tidak semua ucapannya untuk kita ikuti, sahabat-sahabat sekalian. Nah, maka oleh karena itu ketahuilah sesungguhnya seseorang nanti di akhirat itu bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena perkataan orang lain, tetapi karena perkataannya terhadap apa yang diucapkan kepada dirinya, kepada orang lain dan selama dia hidup. Makanya dijelasin tuh salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita, keselamatan seseorang tergantung daripada bagaimana dia menjaga lidahnya. Maka oleh karena itu sekali lagi ini salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan, bagaimana satu, jaga lisan kita sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini alat, kalau dilakukan dengan baik untuk beramal soleh, ngucapin dzikir, maka insya Allah itu bakalan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan anugerah dari Allah. Tetapi kalau ini digunakan untuk menghujat, ini digunakan untuk menebarkan provokasi dan sebagainya, pertama baginda Rasul bakalan marah. Ketika baginda Rasul marah, wah sangat berbahaya. Kenapa? Karena sejatinya sesungguhnya yang namanya kebahagiaan bagi seseorang itu adalah, kebahagiaan yang sejati adalah
ketika meninggal dunia, baginda Rasul tersenyum kepada dia. Ketika baginda Rasul senyum kepada dia, maka insya Allah itulah kebahagiaan yang sejati. Maka oleh karena itu, mari sekali lagi kita jaga apa yang kita ucapkan, kita fikirkan dulu, dan kita tabayun dengan baik dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai menyesal di belakang hari. Maka oleh karena itu, ada banyak hikmah yang Allah titip pada apa yang kita dengarkan ini. Sekali lagi, kita tetap mencintai keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada ucapan yang tidak baik, maka jangan pernah untuk diikuti. Kenapa? Ucapan itu bukanlah dari baginda Nabi. Nah, kemudian berikutnya, kita sebagai murid maha guru kita TGB, hendaknya kita tahan diri dengan sebaik-baiknya, gunakan cara terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, ketika ada cara terbaik, ngapain cari cara yang tidak baik? Nah, kita pencinta para habaib, pencinta para ulama. Kita bukan ulama, tetapi paling tidak kita mendapatkan makom pencinta. Karena dengan itu insya Allah baginda Rasul dan bersama pewaris-pewarisnya insya Allah makin cinta juga kepada kita. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.